Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa mengikuti CBL. Yang pertama, kita akan memulai dengan membaca skenario. Adakah ada teman-teman yang ingin membaca skenario? Saya. Ya, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diva Maharani. Saya NIM 24113453. Di sini saya akan membacakan skenario CBL hari ini. Skenario-nya adalah anemia defisiensi besi merupakan penyebab utama terjadinya anemia pada ibu hamil di Indonesia dengan prevalensi yang cukup tinggi sehingga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang kematian ibu dan janin berkaitan dengan anemia pada kehamilan dan kebanyakan anemia pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi. Untuk mengetahui profil zat besi atau Fe pada ibu hamil perlu dilakukan pemeriksaan serum iron. Pemeriksaan serum iron ini dilakukan melalui dua metode, yaitu titrasi permanganometri dan spektrofotometri UV-Vis. Metode permanganometri ini merupakan salah satu pemeriksaan kuantitatif secara konvensional. Menurut Putra dan Sugiarto 2016 menyampaikan bahwa pemeriksaan Fe dapat dilakukan dengan metode permanganometri dengan memberikan hasil yang baik. Larutan yang digunakan dalam permanganometri adalah kalium permanganat KMNO4 0,5 x 10 pangkat min 4N. Untuk mengkonfirmasi bahwa hasil yang diperoleh akurat perlu dilakukan pemeriksaan serum iron dengan alat otomatis metode spektrofotometris UV-Vis. Hipotesis yang pertama itu semakin tinggi rata-rata volume titrasi sampel maka semakin tinggi konsentrasi serum Fe. Yang kedua, semakin meningkat nilai absorbansi maka semakin meningkat konsentrasi serum Fe. Yang ketiga, semakin meningkat panjang gelombang maka semakin tinggi nilai absorbansi sampel. Yang keempat, terdapat ibu hamil yang tidak memenuhi nilai normal serum Fe. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat perbedaan pada serum Fe menggunakan metode permanganometri dan spektrofotometri UV-Vis. Yang selanjutnya itu ada tabel 1, yaitu hasil uji menunjukkan data sebagai berikut. Bisa dilihat di sosmed masing-masing. Dan yang kedua itu ada tabel yang kedua. Dan maka berdasarkan data yang diberikan, bagaimana Anda membuktikan hipotesis yang telah dibuat oleh analis tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Diva. Bahas lebih rinci dari hipotesis yang telah disediakan di skenario. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab hipotesis? Silakan, Mbak. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Maharani 53. Yang hipotesis yang pertama itu adalah semakin tinggi rata-rata volume titrasi sampel maka semakin tinggi konsentrasi serum Fe. Berdasarkan pada tabel yang pertama hipotesis bahwa semakin tinggi rata-rata volume titrasi sampel maka semakin tinggi konsentrasi serum Fe itu benar dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal ini karena pada prinsip titrasi volume titral yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi memang berbanding lurus dengan jumlah zat yang dititrasi, dalam hal ini Fe pada serum. Sebagai contoh itu pada sampel A dengan volume titrasi 1,77 mili, konsentrasi serum Fe yang diperoleh adalah 106,2 mg per desiliter. Sedangkan pada sampel O dengan volume titrasi 1,60 ml dengan konsentrasi serum Fe-nya adalah 96 mg per desiliter. Data ini menunjukkan bahwa semakin besar volume titrasi yang digunakan, semakin tinggi pula konsentrasi Fe yang terukur. Solusi untuk memastikan keakuratan hubungan antara volume titrasi dan konsentrasi serum Fe adalah dengan meningkatkan ketelitian saat titrasi, melakukan pengulangan pengukuran untuk setiap sampel, serta menggunakan alat ukur yang lebih presisi. Selain itu, membandingkan hasil titrasi dengan metode lain seperti spektrofotometri dapat digunakan sebagai kontrol untuk memvalidasi hasil. Dengan demikian, hubungan antara volume titrasi dan konsentrasi serum Fe dapat dipastikan lebih akurat dan dapat diprediksi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diva. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab lagi dari hipotesis di skenario? Saya. Ya, silakan Mas Farhan. Saya di sini akan menjawab hipotesis 2. Semakin meningkat nilai absorbansi maka semakin meningkat konsentrasi serum Fe. Terbukti benar. Pada sampel C dengan nilai 0,103 dan nilai Fe 210,04. Sedangkan pada sampel J dengan nilai absorbansi 0,004 dan nilai Fe 10,96.
Karena semakin tinggi nilai absorbansi, semakin tinggi juga nilai Fe-nya pada tabel yang telah disediakan. Alasan, nilai absorbansi meningkat karena semakin banyak ion Fe yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Terima kasih. Terima kasih Mas Farhan. Sebelumnya di sini saya akan menjawab dari hipotesis yang ketiga, yaitu semakin meningkat panjang gelombang, semakin tinggi nilai absorbansi sampel. Pada hipotesis ketiga ini tidak terbukti. Pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel dengan panjang gelombang 560 nanometer justru menghasilkan absorbansi yang lebih tinggi daripada yang diukur pada 595 nanometer. Misalnya pada sampel M, panjang gelombangnya 560 nanometer memiliki absorbansi sebesar 0,09588. Sedangkan pada sampel E yang diukur pada panjang gelombang 595 nanometer hanya memiliki absorbansi sebesar 0,00435. Maka dari itu panjang gelombang itu tidak mempengaruhi hasil dari absorbansinya. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab dari hipotesis selanjutnya? Ya, silakan Mbak. Di sini saya akan membahas mengenai hipotesis 4, yaitu terdapat ibu hamil yang tidak memenuhi nilai normal serum Fe. Nah, pada hipotesis 4 ini itu terbukti. Nilai normal kadar serum Fe berada pada rentang 30 hingga 120 mikrogram per dl. Berdasarkan tabel 5.1, beberapa sampel menunjukkan kadar serum Fe di bawah nilai normal. Sampel yang memiliki kadar Fe di bawah 30 mikrogram per dl antara lain pada sampel A yaitu 16,19, sampel E 11,17, sampel I 10,05, sampel J 27,93 dan sampel K 29,47. Kemudian sementara itu dari metode spektrofotometri tabel 5.2 dapat dilihat pada sampel A yaitu 17,12, sampel E 11,30, sampel J 10,96 dan L 28,40 juga tercatat berada di bawah normal. Hal ini menunjukkan adanya risiko nyata defisiensi besi pada kelompok tersebut. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat drastis untuk mendukung pertumbuhan janin, plasenta, serta peningkatan volume darah ibu. Jika asupan zat besi tidak mencukupi, maka cadangan besi tubuh akan menurun dan menyebabkan hipoferrimia serta anemia defisiensi besi. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan suplementasi zat besi oral sejak awal kehamilan, edukasi konsumsi makanan kaya zat besi seperti hewani lebih baik daripada nabati, serta screening kadar ferritin dan hemoglobin secara berkala untuk mendeteksi dini dan tindak lanjut cepat. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Mutiara Anggun dengan NIM 40515. Terima kasih sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Mutiara Anggun. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab dari hipotesis selanjutnya? Silakan Mbak Fania. Perkenalkan, nama saya Fania Tessa Faria dengan NIM 54. Izin menjawab dari hipotesis 5. Terdapat perbedaan kadar serum Fe antara metode termomanometri dan spektrofotometri UV-vis. Terbukti beberapa sampel menunjukkan hasil yang mirip, tetapi ada juga yang berbeda cukup jauh. Contohnya seperti sampel B, titrasi 81,54 mikrogram, sedangkan di spektrofotometri 83,12 mikrogram, itu hampir sama. Di sampel E, titrasi 11,17 mikrogram, spektrofotometri 27,2 mikrogram, mempunyai cukup perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan ini bisa terjadi karena sensitivitas metode, teknik kerja, atau kemungkinan intervensi senyawa lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fania. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari hipotesis di skenario? Selanjutnya kita memasuki step selanjutnya, yaitu solusi dari hipotesis di skenario. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab, memberi solusi? Ya Mbak Muti.
sini saya Ramadhan Wijaya dari NIM 45 akan memberi solusi dari hipotesis 4 Mbak Anggun. Beberapa ibu hamil yang menunjukkan kadar serum Fe di bawah nilai normal memerlukan perhatian dan interpretasi khusus. Untuk mencegah dampak serius terhadap kesehatan ibu dan janin, solusi utama yang dapat diterapkan adalah pemberian suplementasi zat besi oral sesuai anjuran medis yang dapat dibantu dengan konsumsi vitamin C untuk meningkatkan penyerapan. Selain itu, edukasi mengenai pola makan bergizi sangat penting, khususnya konsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah, sayur hijau, dan makanan yang difortifikasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Muti. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan solusi? Silakan Mbak Rika. Perkenalkan, nama saya Rifa Skinabari dengan NIM 51. Saya akan memberikan solusi dari hipotesis 5. Untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara hasil kadar serum Fe menggunakan metode permanometri dan pegnofotometri VIVIS, dapat dilakukan analisis statistik seperti uji T, ANOVA, atau korelasi. Dengan melakukan analisis statistik tersebut, kita dapat menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara hasil kadar serum Fe menggunakan kedua metode. Jika terdapat perbedaan signifikan, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan metode mana yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Rika. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan solusi? Mbak Ainul, silakan. Perkenalkan, nama saya Ainul Sridati Ali dengan NIM 46. Saya akan menambahkan solusi dari Mbak Kia. Solusinya adalah selalu mengidentifikasi dan melakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum analit. Jadi dapat menghindari interpretasi dan melakukan pengukuran yang lebih akurat. Terima kasih Mbak Ainul. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan solusi? Silakan Mbak Kiki. Perkenalkan, nama saya Yudi Nurfayanti dengan NIM 411304052. Di sini saya akan menambahkan solusi dari Mutia mengenai hipotesis keempat, yaitu beberapa ibu hamil yang menunjukkan kadar serum Fe di bawah nilai normal bisa melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dan serum Fe secara rutin. Juga perlu dilakukan untuk memantau efektivitas intervensi. Jika ditemukan penyebab lain seperti infeksi cacing atau gangguan penyerapan, maka harus segera ditangani. Konseling individu juga dianjurkan untuk memastikan ibu memahami pentingnya asupan zat besi dan cara pengelolaannya selama kehamilan. Pendekatan komprehensif ini penting untuk menurunkan risiko anemia, defisiensi besi, dan komplikasi kehamilan. Terima kasih Mbak Kiki. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan solusi? Jika sudah, kita memasuki step yang selanjutnya, yaitu kesimpulan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan Mbak Miftahul. Maka saya mencoba dari 48 akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian terhadap 5 hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut. Hipotesis pertama dan kedua terbukti benar, yaitu semakin tinggi volume titrasi maupun absorbansi, maka semakin tinggi kadar serum Fe. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara volume larutan titrasi atau absorbansi dengan konsentrasi zat besi dalam serum. Hipotesis 3 tidak terbukti secara umum karena panjang gelombang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi absorbansi. Setiap senyawa memiliki panjang gelombang maksimum tersendiri untuk penyerapan optimal. Hipotesis 4 terbukti benar, di mana terhadap ibu hamil yang memiliki kadar serum Fe di bawah nilai normal. Ini menunjukkan kemungkinan anemia defisiensi besi yang memerlukan penanganan medis. Hipotesis 5 juga terbukti bahwa terdapat perbedaan hasil antara metode permanometri dan spektrofotometri VIVIS. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan sensitivitas metode, teknik pelaksanaan, atau adanya interferensi senyawa lain. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa baik volume titrasi maupun absorbansi merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk mengukur kadar Fe dalam serum. Terima kasih Mbak Miftahul. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Sudah cukup. Jika sudah cukup, mari kita menutup CBL pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.